Apakah cara belajarmu sudah benar? Jika Anda belum maksimal dalam belajar, bahkan sering ketinggalan dari teman-teman yang lain, mungkin cara belajarmu belum efektif. Memahami berbagai materi pelajaran di sekolah termasuk kegiatan yang challenging. Apalagi kalau kamu punya beragam aktivitas di luar jam pelajaran, maka itu cara belajarmu harus efektif dan maksimal. Mengutip dari berbagai sumber penelitian, berikut ada 10 cara belajar efektif yang patut kami terapkan di sesi belajarmu ke depannya. Yang pertama, buat jadwal. Jadwalkan waktu belajarmu, tentukan setiap hari apa, jam berapa, lokasi, dan materi yang akan kamu pelajari. Apalagi jika kamu akan mengikuti suatu tes semester atau tes seleksi. Jangan sampai menerapkan sistem kebut semalam, karena hasilnya pasti tidak akan maksimal. Untuk menghadapi tes, sebaiknya mulailah belajar dari jauh-jauh hari. Maksimal 1 minggu sebelum tes. Tentunya jika dilakukan dengan rutin, otak akan lebih mudah untuk recall materi ketika tes berlangsung. Dengan jadwal belajar yang teratur, kamu jadi akan lebih disiplin dan fokus belajar. Kedua, jauhi distraksi. Menyiapkan tempat yang bersih dari distraksi atau gangguan merupakan salah satu cara agar belajar lebih efektif. Maka itu di perpustakaan kita dihimbau untuk tidak berisik dan membawa perlengkapan seperlunya saja untuk membuat kita lebih fokus. Hal terkecil seperti orang yang mengobrol, suara kendaraan, bahkan notifikasi dari HP akan membuat konsentrasi kita buyar. Tekankan dari awal bahwa kamu niat untuk belajar dengan efektif dan efisien. 3. Catat kata kunci dan bagian penting. Kata kunci membantu otak kita dalam mengingat sesuatu tanpa membuatnya burnout karena terlalu banyak materi. Ketika di kelas, mencatat juga membantu kita lebih fokus dan memahami materi dengan baik. Kamu bisa gunakan metode catatan Cornell, yaitu mencatat kata kunci di sisi kiri dan penjelasannya di sisi kanan. Setelah selesai kelas atau belajar, kesimpulan akhirnya bisa kamu tulis di bagian bawah halaman. 4. Gunakan kertas dan pena. Profesor dari Universitas Tokyo, Kiniyoshi Sakai, menjelaskan bahwa penggunaan kertas dan pena membantu mengingat materi lebih baik. Alat digital seperti HP, laptop, atau tab sudah memiliki standar seberapa besar ukuran teksnya, gambar, dan pola scrolling. Berbeda halnya kalau menulis. Di kertas akan ada gaya tulisan yang berbeda, warna dan bentuk gambar yang khas. Kemungkinan besar kamu bisa memejamkan mata dan memvisualisasikan gambar dari bagian bawah halaman sisi kiri serta catatan yang tambah di margin kanan, jelas Sakai. 5. Ajarkan materi kepada orang lain. Pernahkah kamu mendengar metode belajar dengan teknik Feynman? Salah satu inti dari metode belajar dengan teknik Feynman adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan sebuah materi dan mengajarkannya ke orang lain. Ketika kita akan mengajarkan sesuatu kepada orang lain, pasti kita akan berusaha untuk memahami dulu materinya. Jadi, cobalah setelah belajar kamu ceritakan materi tersebut pada teman, kakak, atau adik. Jika mereka memahaminya dengan baik, artinya kamu berhasil. Namun jika ada pertanyaan dari mereka, anggap saja itu latihan agar kamu lebih siap menghadapi soal-soal untuk tes nantinya. 6.
Kerjakan soal-soal tes. Jika kamu akan menghadapi suatu tes, berlatihlah dengan mengerjakan soal-soal tes tersebut. Hal itu akan membuatmu terbiasa. Daripada hanya membaca, mengerjakan kasus langsung adalah cara belajar yang efektif untuk lebih memahami materi. 7. Ucapkan dan dengarkan. Ketika di rumah, cobalah untuk membaca pelajaran dengan cara mengucapkan dengan cukup lantang informasi yang kamu pelajari. Kamu akan lebih mudah mengingatnya. Semua indera akan berperan. Mata saat membaca, mulut saat mengucapkannya, dan telinga ketika mendengar perkataanmu sendiri. 8. Istirahat setelah 20-30 menit. Tidak akan ada materi yang kamu pahami dalam kondisi lelah. Kalau kamu sudah jadwalkan waktu belajarmu, jangan lupa untuk sisipkan jeda 10-15 menit setelah 20-30 menit jam belajar. Otakmu butuh refreshing setelah berpikir dan matamu pasti lelah menatap buku berlama-lama. Bangkit dari kursi dan lakukan peregangan kecil akan cukup membuat tubuh kembali bugar. 9. Sediakan cemilan yang sehat. Perut yang lapar tentu akan mengganggu waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa sediakan cemilan untuk menemanimu belajar. Sebaiknya jangan konsumsi makanan yang tinggi gula, lemak, dan karbohidrat. Jika konsumsi makanan ini berlebihan, kamu bisa mengantuk dan gagal belajarnya. Alternatif cemilannya antara lain dark coklat, kacang rebus, atau buah yang dipotong-potong. 10. Belajar bersama teman. Belajar tidak selalu harus di tempat yang sepi dan dilakukan sendiri. Belajar bersama teman akan membuat pikiran lebih terbuka dengan bertukar pendapat. Jika ada yang belum kamu pahami, bisa kamu tanyakan pada teman, dan sebaliknya. Bisa juga mengadakan kuis tanya jawab agar belajar jadi lebih seru. Nah, itu dia 10 cara agar belajar kamu lebih efektif. Jika kamu termasuk siswa yang sibuk, pastikan untuk membuat setiap sesi belajarmu bermanfaat. Selamat mencoba.